semuanya, kembali di tutorial. Kali ini saya akan tutorialkan yaitu cara menggunakan aplikasi yang namanya FTK Imager. Nah, di sini saya langsung buka aja. Sebelumnya saya ngasih ini dulu ya, apa namanya, cara downloadnya dan apa itu FTK Imager. Nah, di sini ada website dari Xtero, nih dari websitenya aslinya ya. Nah, jadi FTK Imager itu untuk apa? Ya, jadi FTK Imager atau gambar forensik ini kemudian dapat digunakan untuk melakukan analisis forensik pada data yang terdapat pada perangkat penyimpanan tersebut. Nah, jadi nanti FTK Imager ini nanti seolah-olah dia akan membuat suatu file yang namanya image ya. Jadi image itu bukan berarti kalian mikirnya image itu gambar, bukan kayak gambar JPEG, JPG, PNG ataupun GIF gitu ya, bukan. Tapi image ini adalah seperti apa ya istilahnya, kalau misalkan kalian tahu, yaitu formatnya adalah .iso. Nah, itu biasanya teman-teman biasanya buat install Windows biasanya kan bisa gitu. Atau mungkin .iso itu kalian tahunya Power ISO, atau mungkin Power ISO atau kayak membuat apa namanya, kayak mengekstrak file ISO atau image dari file tersebut. Nah, di sini FTK Imager nih dari website aslinya dari xtero.com. Nah, saya sudah buka. Nah, di sini create forensic image with Xtero FTK Imager. Nah, di sini websitenya website asli, jadi tenang aja, dan ini aplikasinya gratis, tidak berbayar. Nah, di sini di free download. Tapi sebelum kalian download, kalian harus yang namanya mengisi semacam apa namanya, ini karena saya sudah mengisi. Jadi kalian sebelum download itu kalian harus masukin yang namanya email terserah, email perusahaan boleh, atau mungkin email perusahaan boleh, atau mungkin email kayak semacam kalau kalian mahasiswa atau mungkin kalian siswa sekolah gitu ya, atau kayak misalnya saya di mahasiswa, kalian boleh masukin email MHS gitu ya. Contoh kalau saya mhs.dinus.ac.id gitu, seperti itu. Nah, setelah kalian sudah input apa namanya email, nah di sini kalian juga bisa langsung download ya, submit, dan websitenya akan langsung menuju ke arah download gitu. Jadi aplikasinya bisa dibilang, nggak terlalu berat. Coba kalau saya buka ininya dulu. Nah, jadi software. Nah, jadi FTK Imager ini ukurannya sekitar, saya buka properties, nah sekitar 57,8 MB. Jadi lumayan kecil ya aplikasi FTK Imager ini. Nah, nanti saya juga akan simulasikan, yaitu menggunakan aplikasi yang namanya Autopsy. Di sini ada nggak ya aplikasinya? Sebentar, di sini saya cari Autopsy. Oh, belum saya download ternyata. Oh, sorry, ternyata saya sudah download aplikasi Autopsy-nya. Nah, di sini dalam bentuk seperti ini ya. Kalau di Windows 11 yaitu tipenya Windows Installer Package, tapi kalau yang ini tipenya adalah Setup Launcher Unicode gitu ya. Nah, di sini sudah download Autopsy-nya. Coba kita lihat properties. Ini aplikasinya lumayan berat ya, jadi ukurannya juga lumayan berat juga, 1,17 GB. Jadi cukup lumayan makan resource SSD atau hard disk teman-teman ya. Nah, jadi itu dari pengertian Xtero dan website Xtero-nya. Ini websitenya gratis. Di sini bisa create forensic image, review data. Nah, di sini with FTK Imager you can create forensic image of local hard drive, CD or DVD, dan USB device gitu ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini juga bisa pakai yang namanya flash disk ya, alias USB drive. Saya sudah colokkan USB drive-nya, tapi sebelum itu teman-teman coba di format dulu ya. Nah, saya coba caranya format. Nah, di sini saya coba restore device default. Nah, sudah terdefault semua, tinggal klik start. Nah, klik OK. Dia akan memformat flash disk-nya dan sudah selesai. Oke, dan kita close. Nah, jadi kita lihat ini sudah kosong foldernya. Nah, sebelum itu misalkan saya mau buat folder atau mungkin file
baru, katakanlah misalkan Microsoft Word dokumen, misal saya ketik yang namanya file target. Nah gitu. Ini untuk target file kita untuk merecovery nanti menggunakan aplikasi Autopsy, tapi ini saya menggunakan apa namanya FTK Imager dulu ya. Nah untuk Autopsy akan dibikin video yang berbeda ya. Saya enter. Nah saya buka aplikasinya, saya buka filenya. Nah di sini jelas sekali. Nah di sini saya mau coba misalkan saya mau coba misalkan ini bukti kasus korupsi misalkan. Nah ini misal isi filenya seperti ini misalkan ya. Nah ini saya Ctrl save. Nah langsung di close aja, saya refresh dulu. Nah size-nya sudah muncul 14 KB, cukup kecil karena hanya beberapa teks saja. Nah teman-teman, ini jangan sungkan-sungkan untuk menghapus, jadi teman-teman harus menghapus secara permanen. Jadi tenang aja teman-teman, jadi di sini itu akan merecovery ya, jadi file target ini akan dikembalikan ke seperti semula ya, walaupun ada sebenarnya file yang tidak terrecover secara penuh ya. Sebagai contoh saya akan coba masukin file lagi sebentar. Oke. Di sini saya sudah masukin dua file, yaitu yang tadi ini saya buka tadi file target dan file jadwal. Ini biar kelihatan, saya rename dulu biar kelihatan ini ya. Nah jadwal saya refresh, belum kelihatan ya, jadi udah nggak apa-apa. Nah di sini ada dua file, yaitu file target dan jadwal. Nah sini teman-teman hapus aja secara permanen dengan klik shift delete. Nah di sini are you sure you want to permanently delete this two items, tinggal yes aja. Nah sudah hilang ya, this folder is empty, yang replace aja, jangan eject teman-teman gitu ya, supaya nanti FTK Imager-nya bisa jalan ya. Nah jadi saya buka langsung FTK Imager-nya, FTK Imager. Nah seperti ini aplikasinya, gambarnya, tinggal yes. Nah seperti tampilan aplikasinya. Jadi ini ikonnya kecil banget, jadi ini tergantung apa ya istilahnya resolusi layar teman-teman ya. Jadi ini punya saya kecil banget ya. Nah cara buat barunya adalah tinggal klik file, lalu tinggal di klik this image. Nah di sini please select the source evidence type. Nah di sini suruh milih yaitu sumber evidence apa ya, saya lupa nama ininya, tapi ini tipe apa ya istilahnya, tipe sumbernya gitu istilahnya. Nah di sini saya pakai, karena saya pakai USB drive atau flash disk, saya pakai yang physical drive. Ini klik physical drive, lalu tinggal di next saja. Sebelum itu logical drive ini untuk partisi ya teman-teman. Jadi partisi ini untuk partisi C, partisi D gitu ya. Nah image file, jadi content a folder, bla 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 gitu ya. Untuk CD or DVD gitu ya. Saya pakai yang flash disk tapi jadi saya pakai yang physical drive. Di situ kita klik next. Nah di sini teman-teman pilih source drive selection. Nah di sini ada dua ya teman-teman, ada ini Micron, nah ini SSD saya di sini, dan yang bawahnya adalah USB drive atau USB device atau flash disk saya, Kingston Data Traveler 2.0 USB device 7 GB. Karena ukurannya 7 GB tadi saya klik aja. Nah ini karena saya pakai USB drive atau USB device, jadi saya pakai yang USB device saja. Tinggal klik finish. Nah di sini untuk menambahkan image destination. Nah di sini saya coba tambahin add ya dengan cara add. Nah di sini pilih select destination image type-nya. Nah jadi untuk beberapa format seperti ini kayak raw, smart, M1, AFF, ini bukan bola ya tapi tipe image-nya. Nah biasanya kalau untuk autopsi, untuk aplikasi autopsi untuk merecovery filenya yang support hanya RAW dan E001, tapi untuk yang RAW DD ini universal teman-teman, jadi semua aplikasi bisa gitu ya, termasuk autopsi yang akan kita jalankan nanti. Nah ini RAW DD, tinggal klik aja, klik next. Ini case number. Nah ini case numbernya terserah teman-teman. Kalau saya coba ketik case 01 misalkan, case 01. Nah evidence numbernya misalkan
evidence numbernya misalkan 01 misalkan. Nah, unit descriptionnya misalkan ya bebas, terserah teman-teman, misal A, B, C. Nah, isi pendengarnya atau pengujinya siapa? Nah, karena saya yang uji jadi saya kasih nama nah misalkan gitu. Nah, notesnya apa? Nah, image notes ini tuh apa? Jadi saya coba ketik ya, bukti kasus korupsi misalkan gitu ya. Jadi ini yang biasa dipakai untuk orang-orang forensik ya. Jadi di sini ada person evidence item information. Jadi di sini banyak informasi-informasi yang akan muncul nanti setelah hasilnya keluar ya. Nah, di sini case number sudah diisi, evidence number sudah diisi, unit description sudah diisi, examiner sudah diisi, message sudah diisi, tinggal di klik next. Nah, di sini image di sensor foldernya terserah teman-teman ini mau taruh di mana. Kalau saya browse, saya masukin ke disk PC, volume D, terus ini saya coba tes forensik ya. Oh, jangan tes forensik, ini saya bikin folder dulu, misal forensik aja, forensik. Nah, misalkan enter, jadi buat make folder, bikin namanya dan tinggal klik OK. Nah, saya sudah masuk deh tes forensik. Oh sorry, di sini harusnya bukan tes forensik ya, tapi nggak apa-apa deh, di dalam folder forensik tapi dalam folder forensik juga gitu ya. Nah, di sini image file name-nya apa? Nah, di sini misalkan excluding extension-nya. Nah, di sini untuk image file name-nya sesuai dengan notes tadi ya. Saya coba ketik bukti kasus korupsi. Nah, seperti ini. Jadi harus sesuai dengan notes tadi ya. Nggak sesuai juga apa-apa, terserah teman-teman gitu ya. Tergantung kenyamanan juga ya. Nah, ini biarkan default aja. Ini klik finish. Nah, sudah masuk ya di sini di D tes forensik bukti korupsi raw DD ya. Tinggal klik start. Nah, dia akan membuat creating image atau membuat image baru gitu ya. File image bukan file gambar ya. File image kayak saya bilang tadi ISO gitu ya. Nah, ini akan membutuhkan waktu text time ya, lumayan lama gitu, tergantung ukuran flash juga kalau menurut saya. Jadi kalau saya pakai 7 GB mungkin kurang lebih sekitar 3 menitan, atau mungkin sekitar lambat paling 5 menit gitu ya. Kalau teman-teman pakai yang 64 GB, 32 GB, nah itu lumayan lama gitu ya. Nah, tapi kalau saya pakai 7 GB itu lumayan agak cepat ya, ya. Ini elapsanya masih terus berjalan, progresnya masih berjalan kencang ya. Jadi karena isinya tadi lumayan sedikit ya, kalau teman-teman lihat sedikit banget ya, karena habis di format tapi ya isi cuma 2 file terus dihapus permanen gitu ya. Ini progresnya masih berjalan, masih creating image. Oke, nah ini sudah mau selesai ya, berjalan 3 menit 30 detik. Ini bentar lagi selesai ya. Sebelum tadi kurang lebih kalau saya pakai yang 7 GB ukuran flash-nya, jadi lumayan cepat ya, kurang lebih sekitar 3 menitan ya, lambat paling 5 menit lah gitu ya. Ini progresnya sudah mau selesai, hijau-hijaunya mentok ya, masih creating image. Nanti dia akan melakukan verifikasi. Nah, seperti ini verifikasi source drive image-nya. Nah, nama filenya adalah bukti kasus korupsi .001 seperti itu. Nah, ini ukurannya 7400 MB alias 7,4 GB ya. Nah, di sini ada verifikasi speednya ya. Oke, sudah selesai. Di sini ada drive or image verify result. Ini ada hasil akhirnya. Saya perbesar dulu. Nah, di sini ada nama filenya itu bukti kasus korupsi .001. Nah, di sini ada sektor filenya ada sekitar 151 bla 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 panjang ini. Terus ada MD5 hashnya. Di sini muncul angka hashnya ya. Nanti ini akan di copy untuk di aplikasi autopsinya seperti itu. Ini jangan saya close dulu gitu ya. Nah, untuk melihat hasil akhirnya seperti ini. Nah, jadi lumayan banyak resource ya. Jadi saya taruhnya di sini tes forensik. Nah, di sini ada kasus korupsi arsip WinRAR ya, 1,5 GB ukurannya ya. Coba saya lihat. Nah, di sini 1,48 GB, ini 1,5 GB, nggak apa-apa lah, beda sedikit nggak apa-apa lah ya.
Oke, nah ini untuk aplikasi yang namanya FTK Imager. Nah oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih semua telah menonton. Dilanjut untuk video selanjutnya ke aplikasi autopsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.